Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semuanya. Malam hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dilayani semesta, ya. Jadi semoga apa yang disampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya membuat rekaman ini ya, supaya teman-teman semua yang ada di luar sana, yang mungkin membutuhkan ilmu ini adalah ilmu dari Tuhan yang dititipkan lewat diri dan tubuh ini, sehingga menjadikan manfaat untuk semuanya yang ada di luaran sana ya, yang membutuhkan, yang diinginkan untuk mendapatkan ilmu ini ya, maka akan mendapatkan begitu. Maka saya akan menjelaskan kenapa konsepnya adalah dilayani oleh semesta. Ya, maka saya akan menjelaskan filosofi terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan filosofi dari hidup kita. Tubuh ini. Tubuh ini berada pada rahim, ya. Tubuh ini berada pada rahim bumi. Ketika teman-teman tahu bahwa rahim adalah tempat di mana janin bayi itu bisa makan, minum, semua terlayani lewat plasentanya seorang ibu ya. Kemudian bayi janin itu tadi bisa berkembang dari umur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu sampai 40 minggu, maka janin itu akan menghasilkan menjadi seorang bayi, dan bayi itu akan dilahirkan ya. Dan akan dilahirkan bayinya. Maka saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Ketika janin ada di dalam ibu, ya, di rahim ibu, apakah janin itu berusaha untuk mencari makanan? Ya, apakah rahim seorang janin bayi itu pengen dapat makanan? Apakah dia itu menginginkan makanan, teman-teman? Saya tanya ya sama teman di sini ya, apakah dia itu berusaha mencari? Ya, apakah dia berusaha mencari makanan? Tidak pernah. Oke, tidak. Maka kondisikan diri kamu. Jika teman-teman bingung sama kesadaran itu apa toh ya, gimana kesadaran itu? Kalau bingung ya, simple. Yang simple aja, bahwa kamu ada di rahim. Kamu tubuh kamu ada di rahim ibu bumi. Kalau dulu tubuhnya itu ada di rahim ibu kandung ya, seorang ibu wanita. Maka sekarang tubuhnya teman-teman ini ada pada rahim ibu pertiwi, pada ibu bumi. Maka tidak relevan sekali, tidak relate, tidak resonat ya. Kalau teman-teman di sini itu berusaha dan mencari, maka posisikan diri kamu selalu ada di dalam rahim. Di dalam rahim bumi ini. Teman-teman tahu bahwa seorang ibu itu perutnya itu bulat apa kotak? Ya, perutnya ibu itu bulat atau kotak? Bulat ya. Dan teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman tahu bahwa seorang bayi itu di dalam rahim ibu itu ada air. Ada air namanya kawah. Ada air, ada kawah itu bulat, bunder di dalam air. Ya. Janin ada di dalam air dan dia diberikan segalanya di situ. Dia cuma bertapa dan diam di dalam perut, dan dia tiba-tiba umurnya bertambah dari sehari
2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 10 minggu, 20 minggu, sampai 30 minggu, 35 minggu ya, sampai bayi itu tuh lahir. Dia itu nggak ngapa-ngapain loh. Dia hanya menerima keberlimpahan yang Tuhan berikan, maka diem. Maka teman-teman di sini juga sama. Posisinya adalah teman-teman ini sedang dilayani dan sedang berada pada rahim Ibu Pertiwi, yaitu Ibu Bumi. Di mana konsepnya ketika teman-teman sudah paham konsep utamanya adalah dilayani dan terus dilayani, maka yang terjadi adalah apa? Teman-teman benar-benar dilayani tanpa lelah capek melakukan apa-apa, tanpa harus berusaha ngapa-ngapain banget, tanpa harus berpikir keras untuk gimana ya caranya ya supaya gini gitu ya. Tidak ada lagi untuk berusaha, tapi yang ada adalah dirinya digerakkan oleh Tuhan. Gerakannya spontanitas, gerakan ide-idenya berjalan, dimudahkan idenya itu muncul, ini itu tereksekusi, tiba-tiba berjalan, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba kok bisa melakukan sesuatu, tiba-tiba kok ada peluang, tiba-tiba kok ini itu, tiba-tiba ya tiba-tiba. Maka tiba-tiba ini terjadi. Tiba-tiba terjadi, maka yang terjadi diamlah sejenak untuk menyadari kembali bahwa ternyata hidupku ini tidak sedang berusaha. Ternyata hidupku ini tidak sedang mencapai apa-apa. Aku tidak sedang berjuang dalam hidup ini. Aku tidak sedang mencapai apa-apa dalam hidup ini. Aku tidak sedang ngapa-ngapain, aku hanya menyaksikan. Biarkan yang hidup ini terus menghidupi tubuh ini. Biarkan yang hidup terus menghidupi pikiran ini. Biarkan yang hidup terus menghidupi semuanya. Aku disuruh Tuhan hanya menyaksikan, tidak lebih dari menyaksikan. Maka kalau kita mau berusaha sepertinya tidak etika banget ya. Ya, tak tanya dulu sama teman-teman. Kalau kita terus akhirnya mikirin piye carane atau gimana caranya, kita ini punya etika enggak kira-kira? Tak tanya dulu, kita punya etika enggak? Kita bener enggak toh kayak gitu toh? Coba, ini kita itu mengupas energi dasaran ya. Jadi energi terdalam, terdasar dulu untuk kita paham dulu bahwa kalau akhirnya kita itu berjuang dan mikir piye caranya ya biar gini ya, supaya gini gitu gimana ya, itu kayaknya sudah nggak relevan ya. Bahwa boleh teman-teman itu mau mikir, satu, mau mikir, mau berusaha, mau apa, mau pengen, mau apa itu boleh. Tapi satu, teman-teman harus nol dulu ya di awal. Nol apa? Nol itu ngaku. Ya, nol apa? Nol itu adalah ngaku sih. Ya, ngaku dulu, ya Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Maka di sini teman-teman semua sudah ngakui dulu. Kalau pengakuan sudah terjadi di awal, setelahnya teman-teman akan bisa merasakan gerakan pikiran ini, gerakan emosi, gerakan tubuh, gerakan semua ini benar-benar ngalir. Ya, entah tiba-tiba itu mikirnya ini itu, tiba-tiba itu sudah gerakan Tuhan. Kita sudah benar-benar pengakuan ini tuh nggak kosong, tidak kerasa lagi. Saking ngeflow-nya, saking mengalirnya, maka tidak ada pengakuan diri ini. Itulah yang disebut kesadaran. Tidak mengakui lagi bahwa aku ada, maka semua sudah mengalir apa adanya. Tidak ada pengakuan lagi. Ya.
Tidak ada pengakuan lagi, maka sudah meleburnya semua komponen dari diri, tubuh, fisik, kebatinan, dan semuanya sudah melebur. Kalau sudah melebur, maka disitulah stay dalam kesadaran. Itulah teman-teman sudah sadar, sudah pada kesadaran. Ya, itulah sesimpel itu. Maka tiada diri yang terpisah dengan Tuhan. Tidak ada diri yang terpisah dengan Tuhan. Adanya semua sudah menyatu padu dengan Tuhan. Adanya semua sudah menyatu padu. Namanya manunggal. Manunggal, disitulah penyaksian baru terjadi. Saat menyatu penyatuan manunggal peleburan, maka disitulah penyaksian terjadi. Ya, begitu ya teman-teman semuanya. Maka tidak ada lagi aku kok berusaha mencari, tapi aku sadar aku sudah dilayani. Ya Tuhan, gunakan diri ini. Gunakanlah semua ini untuk Engkau tuntun sesuai dengan jalanmu. Aku tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi kosong terjadi di awal sebelum kalian beraktivitas. Kosong terjadi saat kita sebelum mencari sesuatu. Kosong terjadi di saat kita mau bergerak, ya, supaya terjangkarkan dirinya untuk stay dalam satu energi kesadaran bahwa semua adalah penyaksian, ini adalah Tuhan. Semua adalah Tuhan, aku yang menyaksikan. Begitu. Bisa dipahami teman-teman semua yang ada di sini? Ya, bisa dipahami kah di sini semuanya? Nanti saya akan upload di YouTube. Gitu ya. Begitu ya. Jadi nggak ada yang ribet ya. Semua adalah kesimpel-simpel dan simpel banget. Simpel banget dan tidak ribet. Jadi seperti itu. Jadi orang sakit dan orang sehat itu sama ya. Ya, orang sakit dan orang sehat itu wajahnya sama ya. Oke. Jadi jangan menganggap orang yang sakit itu tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang sakit itu jauh dengan Tuhan. Orang yang sakit itu buruk. Tidak. Orang sakit, orang sehat itu sama. Orang kaya dan orang miskin sama wajahnya. Selama masih ada dualitas itu adalah sama. Jadi tidak ada dibandingkan. Tidak ada aku yang lebih tinggi, kamu yang lebih rendah. Tidak ada yang dibandingkan dan dicapai atau ditolak. Atau ada yang dicapai, tidak ada yang dicapai. 1, 2. Tidak ada yang mau dihindari. Jadi kita di sini tidak sedang ngapa-ngapain. Cuma sedang menyaksikan setiap detik gerakan Tuhan. Ya. Paham semuanya yang ada di sini? Ya. Seperti itu namanya, makanya tidak ada keterpisahan. Tidak terpisah. Menyatu padu. Selaras berlimpah dilayani. Maka berhentilah untuk pengen kaya. Berhentilah untuk pengen sadar. Berhentilah untuk pengen dapat pencerahan. Berhentilah untuk bisa pinter. Ya, berhentilah untuk semuanya. Berhentilah dan kembalilah sadar bahwa aku tidak ada. Yang ada yang hidup, yang menghidupi tubuh ini. Aku yang menyaksikan yang hidup sedang menghidupi tubuh ini. Aku yang menyaksikan yang hidup sedang bergerak melalui tangan ini. Aku yang menyaksikan yang hidup sedang melihat lewat mata ini. Aku yang sedang menyaksikan
kaki yang sedang berjalan, Tuhan berjalan lewat kaki ini. Aku yang sedang menyaksikan ya suara yang sedang muncul, suara yang sedang berbicara keluar. Suara ini adalah suara dari Tuhan. Tuhan yang sedang menggunakan suara ini. Ya, seperti itu latihannya untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang disampaikan di sini. Saya akan upload di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman lupa gitu bisa merapat di YouTube saja. Oke, saya OTW untuk mengupload dulu di YouTube ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Berkah berlimpah. Ya, penuh cinta kasih untuk teman-teman semuanya dari sini. Sama-sama semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.